Maaf ya anak-anak, perkenalkan sebelumnya nama saya Fani Rahma, saya asisten dosen dari Ibu Teo. Kebetulan Ibu Teo sekarang itu lagi ada di luar negeri ya, jadi kelas digantikan oleh saya. Sebelumnya Ibu Teo udah ngasih pesan kepada saya, mungkin ini ada videonya. Halo teman-teman mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang sangat simpel, yaitu berikan contoh teori yang bersangkutan dengan teori komunikasi antar pribadi, dan masing-masing seorang berikan satu contoh teori. Dan untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada asisten saya karena kebetulan maaf sekali saya masih belum bisa menghadiri kelas karena saya masih ada di luar negeri. Jadi untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada asisten dan teman-teman mahasiswa. Selamat mengerjakan. Setelah disampaikan tadi oleh Ibu Teo, kalian ditugaskan untuk menjelaskan ulang satu orang satu teori yang berhubungan dengan komunikasi antar pribadi. Saya kasih waktu kalian 10 menit, cukup mungkin untuk menghafal ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Saputra, saya dari kelas IK 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan menjawab pertanyaan dari Bu dosen Theo. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi, yaitu teori penetrasi sosial. Menurut saya, setelah saya mempelajari teori penetrasi sosial, teori penetrasi sosial adalah di mana seorang individu banyak berinteraksi dengan lingkungannya, maka dia akan lebih banyak juga mendapatkan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Contohnya yaitu seperti saya sendiri, di mana saya yang tadinya bukan asli orang Bandung gitu ya, terus datang ke Bandung, terus di Bandung tuh kayak banyak orang-orang baru gitu. Di situ saya dapat berbaur yang tadinya saya cuma saling sapa, saling ketemu di jalan malu-malu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya berinteraksi terus-menerus, di situ saya mendapat pemahaman tentang orang-orang yang saya kenal di perkuliahan itu, seperti teman-teman saya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon diterima. Halo, perkenalkan, nama saya Budiman Fahri dari kelas IK 3. Di sini saya akan menjelaskan teori privasi manajemen. Dan teori privasi manajemen itu adalah sebuah kerangka kerja yang kita memahami, mengelola dan menjaga privasi dalam konteks komunikasi. Teori ini diterapkan agar kita dapat mengelola hal-hal seperti data, enkripsi data dalam privasi komunikasi. Untuk contohnya, ada yang namanya end-to-end encrypt data untuk menjaga data kita tetap aman seperti chat di WA gitu. Lalu ada juga mengelola privasi di media sosial, yang dimana kita mengatur sosial media kita untuk siapa saja yang bisa melihat konten kita dan juga siapa yang tidak bisa melihat. Lalu juga ada enkripsi email. Enkripsi email juga untuk menjaga email kita tetap aman dan terjaga dari banyak hal yang di luar dari privasi. Lalu juga kita bisa mengelola aplikasi yang ada di handphone kita. Lalu kita juga untuk bisa menggunakan VPN untuk menjaga internet kita tetap aman, dan juga menonaktifkan cookies agar aktivitas kita di internet tidak terlacak. Sekian. Nama saya Fani Rahma, kelas 1 IK 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertukaran sosial. Pertukaran sosial merujuk pada interaksi antara individu atau kelompok yang melibatkan pemberian dan penerimaan sumber daya layanan, dukungan atau informasi sebagai bagian dari
hubungan sosial. Pertukaran sosial dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti keluarga, masyarakat, atau lingkungan kerja. Konsep ini melibatkan prinsip saling memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dapat ternilai dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Pertukaran sosial dapat melibatkan inisiatif, biaya, dan penilaian tentang keseimbangan serta keadilan dalam hubungan interpersonal. Di sini ada contoh mengenai pertukaran sosial. Yang pertama, pertukaran di tempat kerja, rekan kerja yang membantu sesama rekan kerja. Yang kedua, pertukaran dalam keluarga, anak membantu orang tua dengan tugas-tugas yang ada di rumah. Yang ketiga, pertukaran pertemanan. Dalam lingkungan pertemanan, teman-teman sering saling memberikan dukungan emosional. Yang keempat, pertukaran media sosial. Di media sosial, orang-orang bertukar dengan dukungan informasi atau perhatian dengan cara mengolah. Yang kelima, pertukaran komunitas. Anggota komunitas biasa saja saling membantu dalam berbagai cara, misalnya membantu tetangga untuk memperbaiki sesuatu. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pertukaran sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang telah menjawab. Cukup bagus ya. Mungkin saya menarik kesimpulan yang telah tadi disampaikan oleh Dery, yaitu penetrasi sosial, individu saling berinteraksi dengan individu lain, seperti yang para ilmuwan menjelaskan. Penetrasi sosial itu seperti bawang merah. Ketika bawang merah itu dibuka, kita mengenal seseorang dan lama-kelamaan kita mengenal lebih dalam dan ke inti. Lalu selanjutnya ada dari penjelasan dari Budiman tentang manajemen privat, yaitu tentang bagaimana kita memanage privasi kita, seperti media sosial tadi harus dibatasi dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pertukaran sosial, seperti itu diibaratkan dengan jual beli, kayak di pasar gitu. Ketika seseorang membutuhkan timbal balik gitu, tetapi apabila timbal balik itu tidak ada, seseorang itu akan mencari seseorang yang lain. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini kelas disudahkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya alhamdulillah udah menguasai materi, setengah materi. Mantap. Mudah-mudahan lagi siap-siap. Menguasai karakter sebagai Asdos ya. Mantap. Individu saling apa diri. Nggak usah. Teori